penari mahir main drama, strategi peningkatan hasil belajar dengan pendekatan deep learning. Nanti latar belakang kenapa mau meneliti masalah itu, kenapa masalah itu menarik ibu bapak, eh, nanti dijadikan bab satu, mungkin judulnya tentang pembelajaran drama, karena sekelumit tentang fenomena itu atau sekelumit tentang masalah itu. Subbabnya boleh jadi kita pertama-tama ada apa dengan pembelajaran drama di Indonesia, kita potret dulu keadaan kan di apa namanya keadaan existing saat penelitian hendak dilakukan. Nah, lalu kita boleh jadi menulis yang subbab kedua, pentingnya pembelajaran drama, kemudian pendekatan pembelajaran drama dari masa ke masa, kita mau mengkaji dulu seperti apa, sehingga nanti kita mengarah kenapa pentingnya ada deep learning gitu. Lalu keunikan pembelajaran drama, boleh juga karakteristiknya di sini kita sudah satu, boleh jadi ini mencakup seperti ini. Jadi bab satu saja bisa jadi banyak itu buku. Ibu Bapak, eh, kalau di penerbit biasanya ada jumlah minimal, karena jumlah minimal di penerbit itu diukur oleh lipatan. Jadi biasanya jumlah minimal itu kira-kira begini Ibu Bapak, kira-kira bukunya harus ada punggung ya. Biasanya kalau ada punggung minimal jumlahnya di 90 sekian halaman baru ada punggung. Penerbit akan menolak kalau buku itu tidak ada punggungnya, karena nanti kalau disimpan di perpustakaan biasanya yang dilihat punggung buku. Nah, punggung buku, sehingga orang mencari judul buku atau mencari buku yang dilihat punggungnya. Nah, sehingga kalau penelitian kita, apalagi hasilnya yang ditulis di jurnal, kalau dituliskan mungkin hanya belasan halaman. Nah, bagaimana supaya buku kita makin tebal, yaitu dikembangkan bahwa setiap poin dari apa namanya latar belakang di buku bisa menjadi subjudul-subjudul. Artinya di sini kita pasti menambahkan hal-hal yang Oh, belum ditulis di dalam laporan penelitian. Berikutnya contoh gimana sih? apa namanya Ibu Bapak, contoh berikutnya adalah eh, sebentar saya pindahkan layarnya dulu. Bab kedua, bab kedua Ibu Bapak biasanya kajian pustaka. Contoh yang main drama saja. Barangkali di bab kedua itu kajian pustaka ditulisnya tentang deep learning, kemudian aktivitas pembelajaran, outcome pembelajaran, penelitian yang relevan. Nanti dijadikan buku kira-kira seperti ini. Nah, bab 2 ini bahkan mungkin bisa jadi apa namanya 6 bab gitu. Jadi misalkan bab 2 jadi pengertian deep learning. Dari subjudul kajian pustaka di bab 2 bisa menjadi satu bab. Nanti pengertian deep learning, subjudul dan seterusnya. Kemudian eh, kelebihan dan kekurangan deep learning, misalkan ini tambahan. Dari aktivitas pembelajaran, sebelumnya kita tambahkan lagi langkah-langkah belajar deep learning. Nanti baru subjudul B di penelitian menjadi subjudul bab kelima gitu, menjadi bab 5 ya, ditambah subjudulnya. Kemudian dalam belajar pakai deep learning karakteristiknya seperti apa boleh kita tambahkan. Lalu outcome pembelajaran berarti kita asesmennya atau penilaian, bagaimana menilai penampilan drama, ada subjudul-subjudul. Sehingga Ibu Bapak, kajian pustaka ini itu bisa menjadi beberapa bab di dalam buku. Buku saya yang waktu saya meneliti S2 tentang motion picture translation, justru bab 2 itu menjadi buku tersendiri. Jadi judulnya Teknik dan Panduan Menerjemahkan Indonesia Inggris, satu lagi menjadi Teknik dan Panduan Menerjemahkan Inggris Indonesia, atau saya ganti judulnya menjadi Bagaimana Mengungkapkannya dalam Bahasa Inggris. Justru bab 2 menghasilkan dua buku. Nah, itu mungkin jauh lebih baik satu penelitian, satu karya ilmiah menghasilkan lebih dari satu buku. Berikutnya Ibu dan Bapak, bab ketiga. Nah, ini bab ketiga metodologi, umumnya isinya ada sumber data, ada prosedur penelitian,
kemudian pengumpulan data, teknik analisa data. Nah, kalau di dalam buku itu hilangkan saja. Kalaupun ada bagian yang dianggap perlu, nanti boleh kita singgung atau cantumkan di bab tersendiri, misalkan di bab kata pengantar, uh, atau nanti di bab sesudahnya, misalkan nanti dicantumkan di sedikit kita bicara tentang di data atau di temuan. Itu jadi bab 3 itu sebaiknya sih dihilangkan saja sama sekali. Lalu bab 4 hasil dan pembahasan, ini umumnya di dalam karya ilmiah, itu bisa menjadi beberapa bab. Nah, misalkan kita membahas hasilnya dulu. Nah, kita boleh berelaborasi tentang pembelajaran drama dengan itu seperti apa, keunikannya seperti apa, dan lain-lain. Lalu boleh jadi masih kita berfokus pada apa namanya hasil, kita bahas keseruan KBM dengan penggunaan deep learning. Lalu kita juga bahas respon pembelajar dengan pembelajaran drama dengan deep learning. Nah, nanti pembahasannya mungkin kita cantumkan di bab tertentu menjadi misalkan bab 11 catatan-catatan proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning ya. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, di dalam hasil dan pembahasan kita lazimnya mencantumkan gambar, kemudian ada data, ada juga boleh jadi bagan gitu. Ini mungkin bukan foto ya. Oke, ada gambar, ada foto. Nah, Ibu dan Bapak, eh, jangan hanya gambar yang dicantumkan, jangan hanya foto yang dicantumkan, tetapi foto dan gambar itu kita deskripsikan, ya. Jadi seolah-olah foto dan data kalau di dalam buku itu hanya menjadi ilustrasi dari deskripsi yang kita buat, ya, gitu. Dan lagi-lagi Bapak, kalau gambarnya bukan bikinan sendiri, eh, kita harus izin ke sumber yang kita kutip. Begitu juga foto. Nah, untuk gambar, mungkin di penerbit tertentu, terutama kalau penerbitnya mayor, biasanya ada divisi khusus namanya divisi ilustrator. Mungkin bisa apa namanya dibuat di direkayasa jadi gambar yang baru. Contoh misalkan, kalau kita ngambil gambar suasana pembelajaran deep learning itu sebut saja di Australia, kan kita bisa aja minta ilustrator di penerbit itu tolong nggak bikin gambar identik dengan gini tapi wajahnya gambarnya jadi wajah orang Indonesia gitu, nanti gak, yang cewek tolong dikucir satu, yang satu pakai jilbab dan seterusnya, kita bisa request sehingga nuansa yang sama tapi gambarnya jadi punya karakteristik wajah yang berbeda karena dijadikan Indonesia. Itu sah ya, karena gambarnya berarti gambar direkayasa, tetapi suasananya mirip dengan gambar asli. Nah, kecuali foto, foto kalau apa namanya kita mau cantumkan foto dari sumber, memang harus dan wajib izin. Kenapa izin? Kalau tidak izin itu bisa dituntut bisa penerbitnya juga mengeluarkan uang yang banyak untuk apa namanya memenuhi tuntutan yang punya hak copyrightnya, bahkan penulisnya bisa bermasalah. Saya ambil contoh lah secara fair ya, itu rektor Unibi, Universitas Bisnis Indonesia di Soekarno-Hatta dekat lampu merah Samsat, itu pernah bermasalah tentang hak cipta karena dia ngambil tanpa izin. Itu bermasalah sampai rektor tersebut di blacklist oleh penerbit tertentu. Saya sebut aja penerbitnya namanya Erlangga, di blacklist sama sekali kalau ada naskah masuk dari orang itu langsung di blacklist. Untung saja dengan kekayaan yang dia miliki dia bisa juga profesor ya, rektor Unibi itu. Maaf kalau di sini ada temannya yang rektor Unibi, saya sebutkan sebagai contoh karena salah satu yang diplagiasi oleh rektor itu adalah karya saya. Berikutnya, Ibu dan Bapak, uraikan sintaks secara detail, jangan hanya poin per poin gitu. Istilahnya kalau kita mau buat tipologi,
Jangan cuma misalkan satu apa, dua apa, tapi setiap tipologi, setiap jenis itu kalau bisa kita paparkan dalam bentuk paragraf. Jadi bentuknya harusnya deskripsi kata lewat kata gitu ya. Berbeda dengan kalau kita membuat di apa namanya di laporan ilmiah atau laporan karya ilmiah kan kadang-kadang satu gambar bisa mewakili sekian ribu kata. Nah, kalau di buku dibalik gitu. Justru kata yang penting. Kemudian eh, Ibu Bapak, data-data yang sifatnya mentah itu tidak perlu dicantumkan. Atau begini, Ibu Bapak kadang-kadang kalau eh, eh, meneliti itu ada namanya konfidensial. Konfidensial itu ada rahasia. Sehingga kalau buku itu kan akan dibaca oleh halayak yang luas. Nah, boleh jadi apalagi kalau meneliti tentang hukum itu apa namanya banyak rahasia. Nah, kalau bisa nanti namanya kita samakan saja untuk yang konfidensial itu. Lalu Ibu dan Bapak, boleh jadi kalau kita meneliti yang tadi misalkan psikologi ya tentang remaja yang agresif di Fakultas Psikologi, itu kalau menjadi buku jangan bicara Fakultas Psikologi saja, tapi menjadi remaja secara umum. Kebetulan kalau kita ambil contoh-contohnya, misalkan dalam paparannya, ya contoh dari temuan kita yang di Fakultas Psikologi. Tapi yang di Fakultas Psikologi sifatnya jadi contoh gitu, atau ilustrasi dari deskripsi yang kita buat. Sekali lagi, Ibu Bapak, memang kalau dalam penelitian kita bicara responden yang spesifik, tempat yang atau lokus yang spesifik. Di dalam buku harus sifatnya umum dan generatif. Kita mengadakan pengabdian pada di pesantren tertentu. Nah, kalau jadi buku jangan bicara hanya pesantren itu, jadi seolah berlaku untuk semua pesantren gitu. Seperti itu. Eh, Kemudian Ibu dan Bapak, bab kelima di dalam penelitian umumnya isinya kesimpulan dan saran. Nah, boleh jadi di buku kita menjadi penutup ya. Eh, Penutup itu sebetulnya bisa saja nggak usah ada bab penutup ya. Ini tidak urgent. Kalaupun ada, lagi penutup itu sama dideskripsikannya harus lewat kata-kata dalam bentuk paragraf dan kesimpulannya kan kalau kalau dalam penelitian itu kesimpulan itu jawaban dari research questions, jawaban dari apa yang dicari, jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, kalau dalam buku kesimpulan adalah kesimpulan keseluruhan isi buku, ya, kesimpulan dari keseluruhan isi buku. Khususnya tentang pelaksanaan dari misalkan kalau tadi apa namanya pembelajaran drama pakai deep learning utamanya tentang itu. Kemudian eh, kalau mau menambahkan saran atau rekomendasi, ada beda saran rekomendasi di dalam penelitian dengan di dalam buku. Kalau di dalam penelitian kan saran atau rekomendasi itu untuk peneliti selanjutnya gitu, atau peminat di bidang itu yang hendak menindaklanjuti dari hal yang dibahas. Nah, kalau dalam buku justru rekomendasi itu biasanya untuk pembaca yang akan menggunakan pendekatan atau eh, apa namanya paparan dari buku yang kita sodorkan. Itu bedanya. Kemudian Ibu dan Bapak, kalau di dalam jurnal eh, yang memuat laporan hasil penelitian kita atau juga skripsi, tesis, disertasi, umumnya ada abstrak. Nah, abstrak itu sebaiknya dihilangkan. Kalaupun mau diadopsi, ambil aja isi esensi dari abstrak, lalu nanti kita cantumkan di kata pengantar. Itu di kata pengantar kan kita boleh mengungkapkan sebetulnya eh, apa yang mau dibahas di dalam buku kita.
Ya, kemudian ada lagi biasanya ciri dari laporan penelitian itu halaman persetujuan atau hak cipta atau persembahan ini dalam buku nggak usah ada. Kemudian keywords. Nah, keywords Ibu Bapak nanti diubah keywords itu jadi glossary atau index. Tapi kan kalau keyword umumnya di apa namanya untuk membantu orang yang mencari misalkan di Google atau di sejenis pencarian tertentu supaya nyampe ke penelitian laporan penelitian kita. Tapi kalau di dalam buku nanti glossary itu harus memuat semua istilah istilah-istilah kunci yang ada di dalam buku kita. Jadi lengkap biasanya glossary atau indeks itu eh, diurutkan berdasarkan alfabet dan umumnya kata-katanya sangat banyak. Dan biasanya glossary kan kalau di keyword hanya kata saja, tapi kalau di glossary kata itu ditambah definisi atau penjelasan apa yang dimaksud kata tersebut. Seperti itu. Tapi kalau indeks biasanya hanya kata-kata yang muncul di dalam buku kita. Glossary atau indeks ini sangat penting, Ibu Bapak, kalau buku kita hendak diajukan untuk dinilai oleh Puskurbuk. Biasanya Puskurbuk kalau buku kita tidak ada glossary atau indeksnya, umumnya sebagus apapun akan gugur ya dalam penilaian. Kemudian di dalam laporan karya ilmiah seringkali kita mencantumkan ucapan terima kasih. Umumnya ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu uh, di dalam apa namanya penyelesaian uh, proses dari penelitian tersebut. Utamanya kepada promotor, pembimbing dan seterusnya. Nah, kalau mau dimencantumkan ucapan terima kasih, kalau dalam buku justru kita berterima kasih pada orang-orang yang berperan dalam penulisan buku, gitu. Eh, Juga berterima kasih pada orang yang membaca eh, dan biasanya memberikan masukan-masukan atau teman dialog dalam menyusun buku tersebut. Kira-kira seperti itu, Bapak mengkonversi karya ilmiah, baik itu tesis, skripsi, disertasi ataupun jurnal menjadi buku. Ibu dan Bapak, ada beberapa penerbit yang menyediakan jasa mengkonversi. Kalau mereka menuntut bayaran, itu biasanya penerbitnya bukan mayor, ya, bukan penerbit mayor. Eh, kita sebut saja penerbit indie atau penerbit yang kecil ya. Nah, memang mereka menuntut jasa itu. Biayanya relatif lah, bergantung negosiasi. Tapi kalau penerbit mayor itu penulis sama sekali tidak akan mengeluarkan uang untuk apapun. Ya, jadi sekali lagi, kalau penerbit mayor, eh, penerbit tidak akan meminta bayaran kepada penulis untuk hal apapun. Justru dia yang mengeluarkan uang, bahkan mengeluarkan uang untuk bayaran kepada penulis gitu. Nah, dan penerbit yang baik biasanya eh, mengajak penulis, editornya terutama, untuk berdialog, apa namanya, merumuskan atau menentukan hal-hal yang dianggap perlu. Saya ambil contoh Ibu dan Bapak. Waktu saya menulis misalkan buku untuk anak SMP kelas 1, itu kami dengan penerbit berdebat hanya menggunakan kata tertentu. Misalkan kata editor itu, Pak, kata ini kan belum layak untuk digunakan pada anak usia sekian. Language acquisition-nya belum masuk. Dia menyodorkan bukti-bukti hasil riset gitu. Jadi justru hasil riset itu menjadi rujukan. Kemudian ada asumsi lain misalnya dari penulis lo, kan saya ingin memperkenalkan justru kata ini layaknya pada usia sekian harus diperoleh. Itu kadang-kadang perdebatan, ada orang mengacu kepada hanya hasil penelitian bahwa kata ini belum cocok untuk usia tertentu, tapi kita sebagai penulis kadang-kadang justru kata ini harusnya saya itu kita perlu bisa
saya waktu menulis untuk buku SMA, saya menulis tentang sedikit cara menggunakan teknologi karena teksnya tentang prosedur. Itu editor kekeh untuk menghilangkan kata power bank. Eh, karena mereka bilang di luar negeri nggak ada Pak power bank. Saya bilang kan ini konteksnya Indonesia, Pak, karena di sana tidak lazim, kita cari istilah yang lain, asal jangan power power bank gitu. Nah, sehingga ada kebiasaan bahasa karena bahasa yang dianggapnya bahasa apa namanya internasional, sehingga kalau kita memasukkan apa namanya kearifan lokal seperti penggunaan power bank di Indonesia, manakala berkontradiksi dengan eh, pengetahuan yang universal, itu editor juga bersikeras untuk menghilangkan. Itu biasanya editor yang baik. Di editor yang adalah rewel. Setelah ajak kita diskusi, bahkan ajak debat, tenggorokan sampai apa istilahnya itu apa mengeras gitu ya, berdebat. Jadi Bapak kalau editor itu selalu meminta Ibu Bapak, ini Pak jangan gini, tolong gini. Kita harusnya berterima kasih. Dengan cara itu buku kita jadi lebih baik gitu. Dan kita jangan sampai terserah eh, kamu aja, terserah ibu bapak deh, terserah tim editor. Nah kalau terserah terserah, kadang-kadang kan kita juga punya persepsi, punya kemauan, punya harapan bahwa tulisan kita inginnya seperti apa gambarannya. Kalau diserahkan ke penerbit atau ke editor, jangan-jangan editornya tidak menguasai bidang yang atau kurang menguasai bidang yang sedang kita apa namanya sodorkan. Jadi Ibu Bapak, tugas editor di penerbit, lagi-lagi maksud saya penerbit yang baik, tidak hanya memperbaiki typo gitu, tetapi juga mendiskusikan apa namanya, mendiskusikan konten supaya kontennya lebih berterima, keterbacaannya lebih tinggi. Bahkan eh, di penerbit tertentu itu kalau kita menyodorkan hadis, kadang-kadang mereka keberatan, Pak ini hadisnya tidak sahih Pak, tolong ganti yang lebih sahih gitu. Jadi ada dialog gitu. Nah, saya berharap Ibu Bapak supaya kualitas buku kita lebih baik atau kualitas buku kita itu bagus, carilah penerbit yang di mana editornya mau berdebat dengan kita sebut saja berdiskusi ya, mau berdiskusi dengan penulis dan penulis sering diajak bicara untuk hal-hal tertentu dan editor yang baik di penerbit itu dia tidak mau mengubah tanpa izin penulis. Jadi kalau mau mengubah, diajak diskusi dulu. Karena biasanya isi itu tanggung jawab penulis. Jadi kalau ada masalah, ada keberatan, atau ada gugatan, editornya nggak digugat. Tapi yang digugat adalah penulis. Gitu, supaya aman secara hukum dan aman secara keilmuan. Demikian paparan dari saya. Kalau ada hal tertentu, kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Dovanda Sotong Johari, MPD. Sungguh luar biasa ini di kolom komen kolom chat sudah banyak yang minta PPT-nya nih Pak. Ada yang telah membahas segala macam gitu. Terus di di daftar hadir juga karena ada sedikit pertanyaan tentang tanggapan kegiatan. Ini para peneliti, dosen peneliti dan pengabdi sudah banyak mengapresiasi kegiatan ini Bapak Ketua dan Bapak narasumber. Langsung saja Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan langsung interaktif dengan Bapak narasumber kita, silakan raise hand dan nanti akan saya persilahkan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. PPT saya serahkan ke APM, PPT yang tadi kalau perlukan. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin Izin, Prof. berinteraksi langsung, silakan Pak. Eh, dari saya Nurul Huda, Prof. Ya, lanjut, Prof. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Eh, eh, terima kasih Kang Otong, Dewan Ya Kang Johari. Ua. Ya, materinya sangat jelas ya, berkaitan dengan konversi dari penelitian ke buku.
Ya, saya hanya punya pengalaman dua tiga buku yang kemudian saya terbitkan itu ke mana dari buku daras ke buku yang banyak jual. Nah, ada beberapa catatan yang saya tanyakan itu. Yang pertama adalah bagaimana mengubah sistematika bab 2 terutama, misalnya ada beberapa teori yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Apakah teori-teori tersebut dimasukkan ke dalam satu bab atau dibuat dalam beberapa bab? Nah, Kalau kakakku misalnya tidak di atas di gala. dilakukan, kalau tidak dilakukan pemecahan berdasarkan misalnya bab-bab itu, mungkin buku itu hanya 3 bab atau 4 bab. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita memprioritaskan, mengurutkan apakah urutannya sesuai dengan urutan teori yang kita gunakan, atau kita bisa olah sehingga lebih menarik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita melihat di penelitian itu kan ada di bab 4 berkaitan dengan hasil penelitian atau pembahasan. Itu kan misalnya menjawab terhadap berbagai macam rumusan masalah. Apakah juga kemudian itu dari satu bab itu kemudian dipecah menjadi beberapa bab dan beberapa bab, kemudian redaksinya juga diubah misalnya tidak seperti menjawab terhadap rumusan masalah gitu dari sub-sub bab tersebut. Eh, Otong, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Huda. Semoga bisa langsung dijawab. Selanjutnya nanti ada Bu Astuti pertanyaannya Pak. Baik, Eh, Kang UU, saya jawab yang pertanyaan dibalik ya, yang pertanyaan terakhir dulu. Bab 4 kan isinya itu umumnya menjawab dari pertanyaan penelitian. Lalu pertanyaan penelitian kita kan lazimnya tidak hanya satu ya, kecuali kalau eh, risetnya eksperimen hanya membuktikan apakah sesuatu bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah, justru akan lebih bagus kalau bab 4 ini dijadikan beberapa bab, misalkan kita memiliki 4 research questions atau pertanyaan penelitian. Ya, satu bab itu khusus kita usahakan itu mengulas tentang question yang pertama. Jadi misalkan research question yang pertama, misalkan uh, kalau dalam hukum misalkan ya, uh, apakah uh, teori-teori hukum tata negara dipakai di dalam pengambilan keputusan sidang MK misalkan gitu. Nah kita analisa saja, misalnya jadi judulnya uh, uh, masalah yang terabaikan di dalam sidang MK gitu. Kalau memang temuannya tidak digunakan atau hanya digunakan separuh, kita bahas itu pasal mana diabaikan, kenapa diabaikan, untuk apa diabaikan. Wah, itu kan jadi satu bab gitu ya. Lalu eh, boleh jadi yang berikutnya adalah pertanyaan penelitian berikutnya, eh, pasal-pasal yang sering jadi rujukan MK itu pasal apa? Boleh jadi kita bahas itu gitu ya. Kenapa selalu merujuk ke sana, selalu jadi acuan dan lain-lain. Ada apa dengan pasal itu? Itu bisa jadi satu bab gitu. Jadi kalau saran saya justru bab 4 ini boleh jadi minimal satu pertanyaan penelitian menjadi satu bab tersendiri. Bahkan kalau memungkinkan, itu satu pertanyaan penelitian dipecah lagi menjadi beberapa bab gitu. Karena satu bab mengupas satu hal gitu, satu permasalahan. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana mengubah sistematika bab 2? Ibu dan Bapak, kalau saja apa namanya kita tidak online, kalau offline, saya bisa tunjukkan apa namanya beberapa contoh karya ilmiah menjadi buku, misalkan karya yang tadi yang dosen UPI, maksud saya mahasiswa S3 UPI yang dibimbing oleh
beberapa dosen di Pasca Sarjana UPI untuk S3, bagaimana bab 2-nya menjadi beberapa bab tentang kimia itu. Eh, Kemudian juga saya bisa menunjukkan bagaimana bab 2 dalam penelitian saya waktu S2 menjadi dua buku, justru jadi tidak hanya beberapa bab tapi jadi dua buku gitu. Nah, memecahnya itu apa namanya, intinya begini, eh, justru di bab kedua atau tinjauan pustaka atau landasan teori, di sanalah kita banyak bermain. Bikin surat etika penelitian. Di sana kita banyak mengeksplorasi, banyak bermain, karena kadang-kadang kita tidak cukup dengan mengandalkan teori yang ada. Justru kita di sana eh, mengajukan teori-teori baru atau usulan-usulan teori baru atau temuan-temuan teori baru gitu. Nah, eh, lalu bagaimana teori itu bekerja? Bahkan kita beri contoh dan ilustrasi bagaimana teori itu bekerja. Eh, Apalagi kalau bab 2 itu dijadikan bahan ajar. Bahan ajar berarti lebih banyak kita men-trigger kemampuan anak, eh, baik kognitif ataupun psikomotornya lewat aktivitas pembelajaran. Jadi nanti pembelajaran ada yang apa namanya, ada yang activity-activities, kemudian ada yang pertanyaan-pertanyaan untuk memancing mereka untuk menguasai atau memahami apa yang dimaui dari bab kedua. Seperti itu, Kang UU. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Atang. Nanti mungkin saya tindak lanjut konsultasi daftar isi. Ya, siap Kang UU, siap. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. salam. Ya, terima kasih jawabannya Pak Otong dan pertanyaan dari Pak UU. Selanjutnya silakan Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, barokallah para guru besar dan juga para peneliti di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama mungkin terima kasih untuk LP2M yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti Zoominar ini dan juga untuk bertanya. Yang pertama mungkin apresiasi buat Pak Otong, ini teman CPNS, teman PNS, teman Prajab ya. Prajab, ya, Masya Allah. Dulu pas kami mengenal Pak Otong itu bukunya udah puluhan, enggak lah, lebih dari 50 pokoknya waktu itu. Nah, ini sekarang udah berjalan 25 tahun. Sekarang udah berapa bukunya Pak? Nanti ya, itu mau dijawab. Jadi luar biasa produktivitas. Sejak sangat muda itu produktivitasnya sudah sangat tinggi untuk, saya nggak tahu, mungkin kurang mengikuti apa ya dalam bentuk yang lain. Yang pertama mungkin saya tanyakan, satu adalah sama dengan pertanyaan yang tadi, jadi bagaimana kita meramu yang bab 2 itu dalam penulisan buku, apakah digabung dengan hasil penelitian, ya kan misalnya hasil penelitian itu kan ada penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3 misalnya gitu, apakah teori dan pustakanya itu bisa digabung dalam hasil gitu atau terpisah gitu. Mungkin ketika saya menulis tuh waktu itu karena tidak tahu ya bab 2 tetap itu, terus kemudian bab 3-nya masing-masing hasil penelitiannya. Jadi pembahasannya tidak terlalu dalam dan apa ya, mungkin yang terasa seperti itu. Jadi sudah pernah menulis buku tapi rasa belum bagus lah gitu. Jadi asal jadi gitu. Mungkin itu mohon tadi saya sudah ngikutin tapi agak kurang fokus juga sambil biasanya kalau Zoominar tuh kadang-kadang ke intermezzo atau kena angin sedikit itu udah nggak dengar. Ya oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Otong. Jawab Pak Ya, Moderator. silakan Pak, langsung dijawab. Baik, baik. Ibu Astuti ini teman saya waktu di Cirebon ya, di apa namanya, di Armuji ya. 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 Ibu, jumlah buku saya terakhir itu
198 kalau yang sudah terbit secara nasional. Kemudian eh, ini lagi-lagi bab kedua, Ibu. Bab kedua itu justru di sanalah ladang masalah yang bisa dijadikan eh, apa namanya uraian lebih lebar, lebih luas eh, menjadi buku. Eh, karena kalau bab 2 kan menyodorkan pengetahuan-pengetahuan tentang masalah tersebut atau masalah yang sedang menjadi esensi dari penelitian kita. Nah, boleh jadi misalkan kalau saya meneliti apa namanya penelitiannya sebetulnya tentang putusan-putusan MK di eh, ya MK hanya satu ya di Indonesia putusan-putusan MK misalkan sebut aja tentang pemilu. Justru kan kita bisa membahas banyak hal tentang apa namanya pertama misalkan tentang undang-undang pemilu. Itu bisa bisa bahas sangat luas bahkan itu bisa menjadi satu buku undang-undang pemilu. Berikutnya kalau mau jadi satu bab mungkin undang-undang pemilu dari eh, era kapan kemudian era kapan boleh jadi pakai apa tipologi era. Kemudian kita membahas tentang kesenjangan-kesenjangan dalam undang-undang pemilu atau kita bahas sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang pemilu. Eh, itu bisa bahas. Nah, eh, justru di sana kita juga bisa mengajukan setidaknya menurut harapan kita kan kita ideal gitu bisa subjudul seperti itu. Jadi kalau menurut kita undang-undang yang ideal ya harusnya seperti apa gitu ya dielaborasi saja. Nah bahkan ibu bapak eh, bab 2 dalam laporan penelitian kita itu sangat bagus kan konsep-konsep di situ yang mungkin bagus dikuasai oleh para mahasiswa kita. Jadikan saja itu buku ajar gitu. Sehingga bab 2 bisa jadi satu buku tersendiri. Kalau tidak jadi satu buku, misalkan ya itu bahasan bab 2 kalau jadi buku dari penelitian kita, justru seharusnya dia yang mengambil porsi lebih banyak dari jumlah halaman, jumlah masalah yang kita bahas. Nah, tapi tidak masalah sebetulnya kalau bab 2 di dalam penelitian kita atau kita sebut saja kalau tidak pakai nama bab landasan teori. Landasan teori itu hanya misalkan jadi satu bab saja di dalam buku nggak ada masalah, tapi babnya pasti itu panjang lebar gitu ya, seperti itu. Ibu bapak supaya kalau boleh saran saya lebih membumi terhadap tulis apa kalau saya membaca tulisan ibu bapak apa namanya hasil penelitiannya atau laporan hasil penelitiannya sehingga saya bisa merefleksikan ini tambahnya apa dari mana misalkan sebut demikian barangkali ibu respon dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Otong atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kan memang keterbatasan waktu kita, ada lagi? Cukup mungkin ya. Mungkin ya, siapa Bapak? Silakan. Nama saya Silakan, Pak Ilyas dari Fakultas Tarbiyah Keguruan. Mohon izin untuk tidak camp karena sedang di perjalanan. Silakan, Pak. Terima kasih kepada LP2M yang sudah memfasilitasi kepada sumber biasa yang berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan hasil penelitian dan pengabdian. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama berkaitan dengan motivasi menulis ya. Bapak luar biasa, tadi informasinya sudah 190 bukuan yang sudah dipublikasi. Di antara kami ya dosen, memang banyak ide tetapi sedikit karya, banyak memulai menulis tapi sedikit yang bisa menuntaskan.
Jadi apa motivasi Bapak menulis buku sebanyak itu? Yang kedua, eh, pekerjaan kami sebagai dosen memang satu mengajar, kedua meneliti, dan ketiga mengabdi. Dari mengajar bisa menjadi buku ajar, dari meneliti bisa menjadi buku hasil penelitian, demikian juga dari pengabdian. Menurut Bapak, mana yang lebih mudah dan lebih sulit, yang paling mudah dan paling sulit di antara ketiga ini? Apakah membuat buku ajar, buku hasil penelitian, atau buku pengabdian? Itu saja, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ilyas dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bapak, saya banyak menulis buku, ada alasan. Pertama, eh, sa- mungkin boleh dibilang ini apologi atau mohon maaf jangan tersinggung kalau jawaban saya mungkin tidak mengenakan beberapa orang yang mendengarnya. Saya tahun 2000 tahun 1999 itu CPNS, lalu barengan dengan Ibu Astuti tahun 2000 prajabatan. Eh, saya justru bersyukur gitu ditempatkan di UIN karena input mahasiswanya, mohon maaf, lebih rendah kalau dibandingkan dengan universitas lain yang sejenis ya, jurusan bahasa Inggris. Karena mahasiswanya apa namanya kemampuannya rendah, sehingga itu mendorong saya bagaimana supaya mahasiswa cepat paham terhadap konsep-konsep bahasa Inggris atau pengetahuan-pengetahuan bahasa Inggris. Dan mahasiswa kan banyak juga yang sering tidak masuk kuliah, tapi mereka kan selalu suka bertanya, Pak yang kemarin apa, dan seterusnya. Daripada saya menjelaskan terlalu sering, mendingan saya tulis saja penjelasan saya dalam buku. Sehingga kalau ada yang bertanya, apa yang kemarin apa, udah aja baca bab sekian dari buku saya, seperti itu. Jadi awalnya saya ingin menyediakan eh, bahan ajar yang mudah untuk mahasiswa yang kelihatannya kompetensinya kurang baik, eh, sehingga itu memacu saya untuk menulis dan menulis karena masalah yang dihadapi mahasiswa UIN itu lebih banyak daripada mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, sehingga itulah yang eh, jumlah bukunya jadi banyak karena masalahnya banyak. Alasan lainnya adalah saya sering sekali memberi seminar di berbagai tempat. Yang terakhir saya keliling Sumatera Utara di bulan ini, di awal sampai tanggal sekian, 10 hari. Itu Ibu dan Bapak, eh, banyak orang yang kan tidak sempat bertemu saya di perkuliahan. Eh, Sehingga mereka juga ingin tahu apa yang saya tahu. Jembatannya adalah kalau mereka tidak ikut seminar, kalaupun ikut seminar kan hanya terbatas pada topik tertentu, sehingga supaya mereka juga bisa mengejar atau memperoleh apa yang saya tahu, ya lewat buku itu cara yang paling mudah untuk eh, kita berbagi pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah eh, di penerbit yang sering atau rutin menerbitkan buku saya itu ada tim litbang. Tim litbang itu dia selalu menelaah kebutuhan pasar, sehingga saya menulis itu juga banyak diminta oleh atas permintaan tim litbang. Misalkan Pak, ini sekarang yang dibutuhkan masyarakat ini, yang laku begini. Misalkan yang buku yang terakhir saya tulis itu tentang tes kompetensi akademik, TKA, karena sekarang SMP, SMA, dan SD akan melaksanakan atau melakukan TKA. Nah, bahan bahan latihan untuk TKA atau bahan ajar untuk TKA saya kan masih minim sekali di Indonesia. Bahkan banyak guru juga tidak tahu TKA itu seperti apa. Nah, maka itu saya membuat buku yang sudah pangsa pasarnya sudah ada lewat analisa dari tim Litbang. Maka jadilah buku TKA.
seperti itu. Jadi itu alasan paling utama. Selain alasan utamanya adalah ya mencari uang lah, karena semakin banyak yang kita tulis itu identik dengan cuan yang semakin banyak yang kita peroleh. Itu yang pertama, Bapak Ilyas. Yang kedua, dari Tridharma itu dari pendidikan, pengajaran, kemudian pengabdian dan penelitian, mana yang paling sulit untuk dijadikan bahan buku? Saya akan jawab dulu dari yang termudah ya Ibu Bapak, karena saya di dalam pengajaran itu berhadapan dengan mahasiswa, sehingga saya tahu kebutuhan mahasiswa itu apa, maka kebutuhan mahasiswa itulah yang kita tulis, sehingga bahan untuk menulis sebetulnya bisa berangkat dari pengalaman kita mengajar. Kalau kita mengajar misalkan mengampu 10 mata kuliah, ya berarti 10 buku minimal apa namanya yang kita tulis. Apalagi untuk pengetahuan tertentu, mungkin kita tidak cukup dengan satu buku. Mungkin kita anggap saja, misalkan mata kuliah structure ya, dalam bahasa Inggris itu mata kuliah structure itu seperti grammar. Untuk menguasai grammar kan, waduh, itu sangat banyak. Sehingga kita mungkin jadi nulis beberapa buku. Sebut saja structure for beginners gitu, structure for intermediate, structure for advanced. Jadi disekat-sekat berdasarkan levelnya. Itu juga kalau kita ngajar structure kan jadi 3 buku gitu. Jadi kita bisa berangkat dari apa yang kita ajarkan, lalu persepsi kita tentang mengajar, pengalaman kita mengajar, dan harapan kita apa yang diajarkan, mana profil dari mahasiswa yang kita harap itu bisa seperti itu. Kalau saya mungkin eh, yang penelitian justru kalau saya terbalik Ibu Bapak ya, membuat buku itu saya bukan bukan meneliti dulu menjadi buku, tapi saya ingin menulis tentang apa di buku itu, baru saya neliti gitu. Contoh misalkan eh, di mulai tahun 2000 sekian itu ada keharusan di beberapa perguruan tinggi bahwa syarat mengajukan proposal, ada juga yang syarat lulus itu misalkan mahasiswa harus punya TOEFL sekian, terutama jurusan bahasa Inggris dan bahasa asing, juga diikuti jurusan-jurusan yang lain. Faktanya adalah untuk jurusan-jurusan tertentu, misalkan jurusan fisika dan sejenisnya, itu bahasa Inggris mereka pasif. Jadi kalau baca buku mungkin mengerti. Identiknya gini, kita bahasa Indonesia sehari-hari lancar bahasa Indonesia. Tapi kalau tes bahasa Indonesia, jangan-jangan tes soal bahasa Indonesia untuk SMP aja kita belum tentu dapat 80% benar gitu. Nah, karena ragam tes dengan ragam penggunaan itu berbeda, maka saya mengadakan penelitian bagaimana cara mudah supaya eh, orang dengan kemampuan minimal bisa menjawab TOEFL dan skornya bagus. Maka diri saya jadi instrumen. Saya pakai hipotesa, oh kalau ada soal gini, kira-kira jawabannya seperti ini. Saya berulang kali ikut tes TOEFL eh, hanya untuk menguji coba hipotesa saya apakah benar dugaan saya bahwa bila ada jenis soal tertentu bisa dijawab dengan cara tertentu tanpa menguasai konsep-konsepnya. Eh, ya kalau misalkan lebih dari 3 kali, 4 kali ternyata selalu benar, saya jadikan hipotesa itu jadi tips atau cara atau rumus gitu. Sehingga saya untuk menulis buku TOEFL, saya butuh waktu sekitar 3 tahun uji coba. Ya, bereksperimen. Saya ikut tes TOEFL di berbagai lembaga dari mulai Pusat Bahasa ITB, Pusat Bahasa UPI, Pusat Bahasa UNJ. Setelah saturated itu kira-kira kalau dalam penelitian itu isinya sampai titik jenuh, artinya selalu begitu hasilnya. Maka itu saya jadikan rumus. Maka lahirlah buku tentang tips dan strategi menjawab TOEFL gitu. Nah, kalau saya dibalik begitu, jadi ada kebutuhan apa baru saya meneliti. Nah, eh, atau boleh juga mungkin kalau ibu bapak kan sudah meneliti, justru kalau sudah meneliti, bapak sudah punya data, justru lebih cepat seharusnya dan lebih bagus gitu. Hanya tidak mengatur dengan gaya bahasa populer dari bahasa asalnya bahasa ilmiah.
Kemudian itu kalau dari penelitian. Kalau dari pengabdian masyarakat, kebetulan saya belum punya karya dari pengabdian masyarakat. Ya, kalau pengabdian masyarakat kira-kira begini, Ibu Bapak, kalau yang saya lakukan, saya sering keliling-keliling untuk sharing tentang banyak hal, terutama dengan para MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Saya mendengarkan keluhan mereka, saya mendengarkan kegelisahan mereka, saya mendengarkan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka lah yang saya jawab menjadi buku. Itu. Jadi pengabdian masyarakat saya seolah-olah itu saya bertemu dengan eh, apa namanya masyarakat komunitas di bidang saya, dan saya sodorkan buku jawab keinginan dan kebutuhan mereka. Tetapi itu mungkin belum tentu itu pengabdian masyarakat ya. Tetapi itu kalau saya anggap kebutuhan masyarakat saja. Eh, Demikian Pak Ilyas. Jadi saya justru yang paling banyak dari peran, karena itu sangat luas dan itu kita sehari-hari memang melakukan, dan aktivitas kita memang lebih banyak di sana. Jadi kalau Ibu Bapak coba bandingkan dari Tridharma ini, mungkin kita lebih banyak berkecimpung di bidang pengajarannya ketimbang dua yang lainnya. Kalau dua yang lainnya itu cenderung momentum ya, bukan harian. Demikian Pak Ilyas. Oke. Ya, Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Dr. Otto Jauhari, MPD. Bapak sekalian untuk apa kesimpulan mungkin Pak sebelum kita tutup. baik. Ibu dan Bapak, menulis buku berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan laporan penelitian itu sebenarnya mudah, karena masalahnya Ibu Bapak sudah punya. Hanya tinggal mengembangkan dan menambah, mengurangi, istilahnya mengedit saja. Mengedit itu boleh jadi tidak cukup dengan sendirian, boleh juga melibatkan pihak tertentu yang dipercaya supaya hasilnya jauh lebih apa namanya, lebih memiliki keterbacaan dan penggunaannya lebih layak. Demikian Bapak Moderator. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber kita Bapak Dr. Otto Jauhari, MPD, atas semua ilmu yang telah disampaikan. Eh, Kami mohon untuk meminta ini ya Pak, PPT-nya untuk bisa di-share ke Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi. Bapak Ibu sekalian, terakhir sebelum kita tutup acara, mungkin ada pengumuman dari Kepala Pusat Penelitian UIN Bandung kepada Profesor Dr. Denny Miharja. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ajis. Alhamdulillah luar biasa nih Pak Haji Otong Setiawan Jawari. Luar biasa pencerahannya, pencapaian materinya. Insya Allah kita tiap tahun akan mengagendakan untuk workshop bahkan pelatihan pendampingan gitu ya. Karena ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, ada salah satu kekurangan kita di konteks adalah mendampingi para peneliti dan pengabdi untuk mencapai output dan outcome yang memang harus sesuai dan harus berdampak gitu. Nah, hari ini kita awali kegiatan ini dengan workshop secara online. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa izin Pak sumber untuk dan supaya jelas gitu. Insya Allah ke depan kita agendakan untuk pendampingan hasil riset ataupun pengabdian. Selanjutnya Bapak dan Ibu perlu disampaikan, insya Allah kita akan menyelesaikan untuk laporan akhir, seminar akhir itu di November. November minggu kedua, undangannya nanti akan kita share. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan penelitian dan pengabdiannya, mohon untuk segera diselesaikan sehingga nanti di di seminar akhir di November sudah kita agendakan dan sudah kita jadwalkan. Dan juga mohon itu juga sudah disampaikan bahwa proses pencairan sudah kita sampaikan, sudah masuk ke rekening 30%, namun sementara masih diblokir. Kalau dulu di laporan antara itu sudah dibuka, sekarang nanti di laporan akhir. Jadi ini sesuai dengan perintah dari BPK dan Irjen bahwa pembayaran tahap selanjutnya itu diselesaikan setelah laporan akhir selesai.
Demikian Bapak dan Ibu, saya kira informasi penting, dan yang utama ini sudah dibuka untuk penelitian Mora ya, Mora Dairvan tanggal 23 Oktober kemarin sampai tanggal 7 November. Insya Allah ini dibuka, silakan Bapak dan Ibu bisa mengusulkan, dan mohon untuk dikonfirmasi ke LP2M terlebih dahulu ya, karena ada surat rekomendasi yang harus dilampirkan. Demikian Pak Ajis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhirnya kita bagian ini selesai sampai di sini. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk on camera dulu untuk kebutuhan dokumentasi. Baik, dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Layar kedua. Layar kedua. Layar ketiga terakhir. Demikian kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dengan menutup dengan hamdalah.